Salam saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selamat berjumpa dengan renungan pagi Gereja Baptis Indonesia Depok. Puji Tuhan, kita sudah memasuki tahun baru, tahun 2026. Berharap Tuhan akan terus menolong kita untuk semangat bertumbuh di dalam iman, sehat, dan banyak berkat. Mari kita berdoa sebelum kita memulai membahas firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah menolong kami beristirahat sepanjang malam. Pagi hari ini kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan, dan Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat baru bagi kami. Kami sungguh bersuka cita karena Tuhan Yesus baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Tema tahun ini di Gereja Baptis Indonesia Depok adalah bertumbuh menuju dewasa, bertumbuh menjadi kedewasaan rohani. Dan firman yang akan kita baca, kita renungkan diambil dari Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Judul renungan yang saya berikan adalah mengapa harus bertumbuh menuju dewasa. Kita baca dulu firman Tuhannya, Efesus 4 ayat 13 dan seterusnya. Sampai kita sungguh telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu, dan oleh pelayanan yang semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Renungan kita saya beri judul mengapa kita bertumbuh menjadi dewasa. Sebagai tanda makhluk yang bertumbuh hidup, yang ciptaan Tuhan ini bertumbuh dan menjadi hidup, adalah adanya pertumbuhan. Betapa sedihnya kita kalau memiliki anak yang mandek dalam pertumbuhannya. Tentu ada sesuatu yang kurang sehat. Kita merindukan anak-anak kita berkembang sesuai dengan kadar pertumbuhan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita ingin anak kita bertumbuh normal seperti anak-anak yang lainnya. Begitu anak kita mandek dalam pertumbuhannya, pasti kita risau mencari tahu apa yang terjadi, apa yang kurang sehat. Kita akan mengupayakan segala sesuatunya. Kita kasih multivitamin, makanan yang sehat, perkembangan intelektual yang wajar, diberi pelajaran tambahan, dikasih les, dikasih terapi. Kita terus berupaya supaya anak kita bertumbuh sesuai dengan tahapan perkembangan yang sesuai dengan batas umurnya. Demikian juga jemaat diharapkan Tuhan untuk bertumbuh sesuai dengan kadar pelayanan, kadar pengabdian, kadar keimanan yang diharapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menghendaki kita jemaat bertumbuh menjadi dewasa. Mengapa kita harus bertumbuh? Mengapa kita harus menjadi dewasa? Salah satunya adalah bukti kalau kita benar-benar orang percaya. Bukti benar-benar kita mengenal Tuhan. Bukti benar-benar kita beriman kepadanya adalah kita bertumbuh.
Ketika orang belum percaya kepada Tuhan Yesus, disebutkan dalam Alkitab bahwasanya orang itu mati rohaninya. Orang yang tidak mengenal Allah adalah orang yang tidak mempunyai pertumbuhan karena dia mati secara rohani. Ketika orang baru percaya kepada Tuhan Yesus, disebut mereka adalah bayi rohani. Dalam 1 Petrus 2 ayat 32 dikatakan, kamu masih bayi ketika kita baru percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dengan demikian tentunya kita tidak mau menjadi bayi terus di hadapan Tuhan. Sebagai jemaat selayaknya lah kita bertumbuh. Nah, semakin hari semakin bertumbuh, semakin banyak pengalaman bersama Tuhan, semakin kuat, semakin dewasa. Oleh karenanya, semakin kita lama mengenal Tuhan Yesus, seyogyanya lah kita menjadi jemaat yang dewasa. Tentu kita tidak mau ketika ditanya, sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Oh, saya percaya sudah 30 tahun. Tentu dengan mengatakan lamanya kita mengenal Tuhan, seyogyanya lah kita terpacu untuk membuktikan, aku sudah 30 tahun percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu aku berbeda dengan orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karenanya lah, mengapa kita harus bertumbuh supaya kita membuktikan kita benar-benar menjadi orang percaya. Jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang dekat dengan Tuhan Yesus adalah jemaat yang bertumbuh menuju dewasa. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya kita sehat secara rohani. Orang yang sehat tentu dapat beraktivitas, dapat melakukan hal-hal yang baik, yang berguna bagi dirinya, berguna bagi orang lain. Itu bukti kalau orang sehat. Orang sehat tentu mempunyai kesukaan-kesukaan yang sehat juga. Orang sehat lebih senang memilih hal-hal yang benar, melakukan yang benar, yang berguna bagi pertumbuhan dirinya, bagi pertumbuhan orang lain, bagi pertumbuhan keluarga, dan bagi pertumbuhan gereja. Jadi, orang yang dewasa adalah orang yang sehat secara rohani. Orang yang dewasa secara rohani, orang yang dewasa secara rohani. Beda antara orang dewasa dengan anak-anak. Kalau anak-anak dikatakan tadi di dalam Efesus, mudah terombang-ambing, mudah terpengaruh. Ke sana, ayo ke sana ikut. Yuk ke sana, ke situ ikut. Jadi segala yang dianggap baik oleh orang lain diikuti, padahal belum tentu sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Orang dewasa secara rohani adalah orang yang sehat, orang yang istilah bahasa Jawanya madep mantep nderek Gusti, tidak mudah terombang-ambingkan. Hari Minggu, hari Sabat, ya ke gereja. Ada undangan, ada kegiatan lain, tunggu dulu. Aku harus ke gereja. Ajakan-ajakan untuk melayani tentu ditanggapi dengan sukacita, dengan bergembira, siap sedia selalu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bukti kalau kita dewasa secara rohani, sudah meninggalkan keinginan-keinginan duniawi dan menyiapkan diri melakukan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua itu tadi, orang yang dewasa secara rohani adalah orang yang sehat secara rohani, tandanya tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengaruh duniawi. Yang ketiga, mengapa kita harus bertumbuh secara rohani menuju kedewasaan? Supaya kita menjadi jemaat yang berada dalam kesatuan dan kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus disyaratkan di ayat 13. Bahwasanya selama kita menjadi jemaat, tentu kita menikmati kepenuhan Kristus. Menikmati kepenuhan Kristus adalah Kristus cukup bagiku.
adalah Kristus yang mencukupi aku. Apapun yang dikatakan orang tidak penting. Yang penting Kristus sudah memenuhi seluruh hidupku. Ada bedanya ketika memasuki masa dewasa dibandingkan ketika kita masih anak-anak ataupun remaja. Anak-anak dan remaja masih mencari kesenangan-kesenangan, bermain, menikmati waktu untuk hal-hal yang eh, tren secara kebutuhan usia mereka, ubiang-ubiung, bergembira, menikmati hal-hal yang belum mereka pernah alami. Kalau sudah dewasa, sudah cukup. Tuhan bilang sudah menikmati kepenuhan Kristus, sudah cukup bagi mereka. Jadi di dalam ayat 16 dikatakan, orang-orang yang dewasa secara rohani diikat dalam kesatuan pelayanan yang rapi tersusun sesuai dengan kadar pekerjaan yang menyenangkan dirinya, menyenangkan Tuhan. Aku suka melakukan ini. Aku suka melakukan kunjungan. Aku suka bersekutu. Aku suka memuji Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang harmonis, tersusun rapi, itu yang menunjukkan orang jemaat yang sudah dewasa. Ketika kita memasuki sebuah ruangan, tentu kita lebih senang memasuki ruangan yang tersusun rapi, bersih, dibandingkan memasuki ruangan yang berantakan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Orang yang dewasa secara rohani suka melakukan yang rapi, yang tersusun, suka melayani, tidak terus menikmati menjadi penonton dan penikmat, tetapi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tersusun rapi. Tidak harus diperintah, tidak harus diundang, tidak harus diajak-ajak, tetapi berinisiatif untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Itu dia tanda kalau kita bertumbuh secara dewasa. Tuhan menghendaki kita bertumbuh secara dewasa adalah supaya kita percaya, bertumbuh dengan kadar iman. Kedua, supaya kita terbukti adalah jemaat yang sehat. Yang ketiga, supaya kita senang melayani. Karena pekerjaan kita nanti di surga adalah kita memuji, memuliakan Tuhan, melakukan pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mulai berlatih selama di dunia melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang tersusun rapi. Demikian firman Tuhan. Banyak kekurangan, tetapi Tuhan yang akan menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya, amin.